Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Permatasari dengan NPM 5200411105. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari studi kasus sistem mendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut SAW. Langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soalnya yaitu, Siska sedang ingin membeli buku novel, namun dia bingung memilih mana yang harus dia beli. Di sini terdapat 5 pilihan judul buku, diantaranya Teluk Alaska, Cantik Itu Luka, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Laskar Pelangi. Dari kelima judul buku tersebut, nantinya hanya akan dipilih satu judul buku saja. Dan untuk memilih buku mana yang akan dibeli nantinya, Siska menerapkan 6 kriteria. Untuk kriterianya, yaitu kriteria pertama, genre buku yang bersifat benefit dengan bobot preferensi 25%. Untuk genre fiksi sejarah diberi nilai 5 poin, untuk drama sejarah 4 poin, dan seterusnya. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu jumlah halaman yang bersifat benefit juga dengan bobot preferensinya yaitu 20%. Kemudian, jumlah halaman yang lebih dari 600 halaman diberi nilai 5 poin, kemudian jumlah halaman dari 550 hingga 599 halaman diberi nilai 4 poin, dan seterusnya. Kemudian untuk kriteria yang ketiga yaitu harga buku. Di sini bersifat cost dengan bobot preferensinya yaitu 25%. Untuk harga buku yang kurang dari 100.000 maka diberi nilai 5 poin. Untuk harga buku 101 hingga 110.000 itu diberi nilai 4 poin, dan seterusnya. Untuk kriteria yang keempat yaitu cover buku yang bersifat benefit dengan bobot preferensinya yaitu 15%. Apabila covernya menarik diberi poin 5, kemudian apabila simple 4, dan meriah 3. Selanjutnya, kriteria yang kelima yaitu penerbit yang bersifat benefit juga dengan bobot preferensinya 5%. Apabila penerbitnya terkenal diberi nilai 5 poin, apabila penerbitnya belum terkenal diberi nilai 3 poin. Kemudian untuk kriteria yang terakhir yaitu pengarang yang bersifat benefit dengan bobot preferensinya yaitu 10% dengan ketentuan sama seperti ketentuan di kriteria kelima tadi. Setelah itu, ada data setiap alternatifnya. Untuk buku Teluk Alaska, datanya yaitu mempunyai genre fiksi umum, kemudian jumlah halamannya ada 408 lembar dengan harga 99.000, cover novelnya simple, penerbit dari Kelapa Buku, pengarangnya dari Eka Aryani. Kemudian ada Cantik Itu Luka dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Laskar Pelangi. Langsung saja untuk tahap penyelesaiannya. Yang pertama kita membuat tabel alternatif terlebih dahulu. Alternatifnya seperti yang ada di soal tadi, yaitu ada Teluk Alaska, Cantik Itu Luka, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Laskar Pelangi. Di sini kita beri kode yaitu A1 hingga A5. Kemudian ada tabel kriteria, kita ambil dari kriteria tadi, yaitu genre buku, jumlah halaman, harga buku, cover buku, penerbit, dan pengarang dengan sifat yang sudah disebutkan tadi, yaitu benefit atau cost. Kemudian kita beri kode yaitu K1 hingga K6. Setelah itu, ada tabel bobot preferensi. Bobot preferensinya tadi ada 25%, 20%, 25%, dan 15%, 5%, dan terakhir 10%. Ya, di sini kita ubah dari persen menjadi desimal dengan kode W1 hingga W6. Setelah itu kita buat nilai alternatif pada setiap kriteria. Kita buat menjadi tabel.
Di sini A1 yaitu alternatif pertama. Kita mendapatkan nilai 3 yang berasal dari sini. Untuk Teluk Alaska, kriteria pertama yaitu genrenya. Itu ada fiksi umum. Kita lihat di sini ada fiksi umum 3 poin. Maka di sini kita tulis 3 poin. Setelah itu, untuk kriteria keduanya ada jumlah halaman. Untuk jumlah halamannya, Teluk Alaska ada 408 halaman, maka 408 halaman termasuk kurang dari 450, maka mendapatkan 1 poin saja. Kemudian di sini kita tulis 1 poin, dan seterusnya, sehingga menjadilah tabel seperti ini. Setelah dibentuk tabel seperti ini, kemudian kita normalisasikan matriks X menjadi matriks R dengan rumus apabila ketentuannya benefit yaitu XIJ per max XIJ. Namun apabila ketentuannya tadi bersifat cost, maka rumusnya min XIJ per XIJ. Langsung saja ke penerapannya. Untuk normalisasi kriteria pertama yaitu tadi ada benefit. Untuk kriteria pertama adalah ini, kolom C1. Untuk R11 diambil dari kolom pertama, baris pertama. Di sini 3 karena kolom pertama baris pertama adalah 3. Setelah itu max dari 3, 5, 4, 4, 1. Nah, karena di sini max, maka kita ambil nilai yang paling tinggi. Di antara 3, 5, 4, yaitu ada 5. Jadi, 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Kemudian ada R21, yaitu 2-nya dari baris kedua kolom pertama, yaitu 5. Berarti di sini ada 5. Kemudian max-nya sama seperti tadi, yaitu 5. Maka menghasilkan 1. Kemudian untuk R31, 41, dan 51 caranya juga sama. Setelah itu untuk normalisasi C2 yang bersifat benefit, sama seperti tadi caranya, cuman untuk bagian max-nya ini dirubah angkanya sesuai ini, yaitu 1, 3, 3, 1, 3, seperti ini. Setelah itu, untuk normalisasi C3 yang bersifat cost, di sini berbeda rumusnya, yaitu tadi ada min XIJ per XIJ. Di sini kriterianya ada 5, 2, 1, 3, 5. Maka di sini ada rumusnya min 5, 2, 1, 3, 5. Nah, untuk A1 dan C3-nya itu 5. Maka di sini kita tulis 5. Kemudian karena ini min, maka kita pilih nilai yang paling sedikit di antara 5, 2, 1, dan 3, yaitu kita menemukan angka 1. Setelah itu kita bagi dan menghasilkan 2. Kemudian untuk R2, R3, R43, R53 menyesuaikan. Setelah itu untuk normalisasi C4 bersifat benefit itu sama seperti C1 dan 2. Kemudian ada C5 dan C6 pun juga sama. Nah, setelah hasilnya ketemu semua, maka kita buat tabel normalisasi terhadap matriks X menjadi matriks R-nya. Kita ambil contoh yang C3-nya saja, normalisasi untuk C3. Ini hasilnya adalah 0,2, 0,5, 1, 0,33, dan 0,2. Maka kita tulis ke bawah, sama seperti ini, 0,2, 0,5, 1, 0,33, dan 0,2. Kemudian ada kriteria 4 pun juga sama, kriteria 6 juga sama. Selanjutnya, kita menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Rumusnya yaitu VI sama dengan sigma N, J sama dengan 1, W, J, R, I, J.
Di sini kita menggunakan kode V1, ini maksudnya yaitu alternatif 1. Di sini 0,6 kita dapatkan dari ini. Kemudian 0,25 kita dapatkan dari tabel nilai preferensi tadi, bobot preferensi, yaitu untuk kriteria pertama 0,25. Maka kita tulis di sini. Kemudian 0,33 kita mendapatkan dari baris pertama kolom kedua. Kemudian untuk nilai 0,2-nya kita dapatkan dari tabel bobot preferensi untuk kriteria keduanya yaitu 0,2. Setelah itu ini ada 0,8, 0,6, 0,6 kita dapatkan dari sini 0,8, 0,6, 0,6. Jadi kita ngitungnya menurut baris. Kemudian yang baris kedua ini ada 1, 1, 0,5, 1, 1, 1. Di sini pun juga sama 1, 1, 0,5, 1, 1, 1. Kemudian untuk pengalinya kita samakan untuk kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Begitupun untuk V3, V4, dan V5. Setelah dikalikan, untuk V1 mendapatkan hasil 0,48, untuk V2 mendapatkan hasil 0,88, untuk V3 0,90, untuk V4 0,60, dan untuk V5 0,58. Nah, untuk perankingannya kita ambil nilai yang paling tertinggi. Nilai yang paling tertinggi yaitu V3, kemudian ada V2, setelah itu V4, V5, dan terakhir V1. Kesimpulannya, menurut hasil dari perhitungan metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut SAW, Siska direkomendasikan untuk membeli buku novel dengan judul Bumi Manusia, karena hasil akhir dari perhitungan judul novel Bumi Manusia mendapatkan jumlah nilai preferensi yang paling tinggi, yaitu 0,90. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.